Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ya atau situs ya yang menyediakan referensi karya ilmiah ya, bagi teman-teman semuanya yang sekarang bingung untuk mencari referensi karya-karya ilmiah, karena teman-teman semuanya harus di rumah di saat pandemi virus COVID-19 ini. Oke, tentunya link yang saya bagi ini adalah link-link yang mudah diakses dan termasuk gratis. Oke, pencarian literasi digital merupakan sebuah keniscayaan di dalam kuliah daring tentunya. Tentunya teman-teman akan mencari buku-buku yang bentuknya PDF, mungkin buku-buku yang bisa digunakan untuk mencari referensi yang ilmiah. Kemudian juga menggunakan artikel yang ada di dalam jurnal, dan mungkin teman-teman juga akan membuka web resmi sebuah lembaga negara dan juga perpustakaan digital. Saya kira ini adalah hal yang wajib teman-teman pahami, harus teman-teman kuasai, karena tidak boleh di dalam sebuah karya ilmiah itu kita menyantumkan link-link yang tidak jelas referensinya, tidak jelas sumbernya gitu ya. Sehingga kita harus pandai, harus cerdas untuk memilih sumber referensi yang bisa dibenarkan di dalam karya ilmiah. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa adanya pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi ya dengan segala perubahan yang ada, dan salah satunya adalah tentang bagaimana kita harus mencari referensi itu di dalam bentuk buku-buku yang digital, di dalam karya-karya yang digital, dan itu harus ditatanya sebagaimana buku-buku kita yang dalam bentuk fisik ya. Oke, tentunya dengan perkembangan teknologi di industri yang keempat ya, di era revolusi industri yang keempat ya, kemudahan adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus dengan keringat yang bertetes-tetes gitu ya, karena kemudahan untuk mengakses perpustakaan itu hanya dalam bentuk sentuhan jari-jari kita, di mana jari-jari kita harus mencari referensi yang mudah dipercaya, yang update, yang valid, yang itu tentunya dibenarkan di dalam kajian akademik, di dalam kajian ilmiah. Nah, pertama yang bisa kita akses adalah websitenya Perpusnas RI atau websitenya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di sini menyediakan berbagai buku dan juga jurnal-jurnal ya, internasional tentunya ya. Di sini ada perpustakaan digital, jurnal, e-book, karya-karya referensi online lainnya ya. Dan teman-teman untuk bisa mengakses ini harus mendaftar terlebih dahulu. Dia harus registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email yang valid dan juga NIK ya, dan downloadnya relatif sangat mudah. Untuk jurnal-jurnal internasional memang sebagian bisa di download, dan sebagian memang tidak bisa di download kecuali kalau rekan-rekan itu membayar ya. Kalau kita mau cek ya itu di perpustakaan di sini ya. Nah, kita klik begitu, ada di atas seperti ini. Nah, kita klik.
nanti teman-teman akan diarahkan untuk login. Ini kebetulan baru versi uji coba yang 2020. Ketika teman-teman itu sudah punya nomor kartu nomor perpustakaan dan juga password, nanti tinggal login saja. Kalau belum, nanti klik di daftar anggota. Kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul laman selamat datang, dan di sini ada kumpulan terbitan dari lokal maupun internasional. Di sini ada link-link perpustakaan digital, entah itu buku dan lain sebagainya, buku, jurnal. Di sini ada semua, teman-teman tinggal klik saja gitu ya, beli online misalkan ya. Nah, nanti akan buka seperti ini. Nah, begitu seterusnya, nanti teman-teman tinggal searching seterusnya, nanti bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman semuanya. Oke, dan juga ada yang bahasa Indonesia, biasanya ini bahasa Indonesia ini. Nah, ini mana tadi? Nanti teman-teman cari sendiri intinya ya. Jadi tinggal diklik semua. Ini di balai pustaka, ini bahasa Indonesia. Nah, seperti ini adalah tampilan dari salah satu link yang ada di sini tadi, beli online. Ini tinggal message dan lain sebagainya. Kalau memang login, kita pencarian di sini tinggal klik saja, bisa autornya, bisa judulnya, ISBN-nya atau keywordnya, begitu. Kemudian yang kedua adalah ini sudah DOAJ ya. Ini juga penyedia situs web yang menyantumkan daftar jurnal akses terbuka. Teman-teman tinggal klik saja DOAJ ini, di searching di Google, nanti akan muncul laman seperti ini. Ini terkoneksi dengan sekitar 11.210 jurnal ilmiah dan akademik, dan semuanya free. Teman-teman juga tidak perlu registrasi untuk bisa mengakses, dan downloadnya cukup sangat mudah. Kalau kita mau cek juga tidak apa-apa. Nah, DOAJ ya. Nah, ini kita cek begini. Nah, seperti ini tampilannya, dan tinggal searching di sini. Misalkan kita tulis namanya, orangnya, nanti akan muncul. Nah, akan muncul ini adalah tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh nama yang saya ketik tadi. Kita tinggal klik saja begini, atau kita full text gitu. Oke, seperti ini. Kita tinggal ambil full text-nya. Selesai, dia akan mendownload otomatis dan kita tinggal membukanya. Nah, ini masih proses. Oke, kira-kira begitu. Nanti akan muncul ini, otomatis akan mendownload otomatis, dan teman-teman tinggal nanti membukanya. Masih diarahkan ke jurnal. Kalau diarahkan ke jurnal, teman-teman pilih full text di sini, ketik PDF ya. Full text, nanti ketik PDF. Nah, sambil tinggal kita pilih lagi download this PDF file. Kita klik lagi di sini. Ini nanti akan muncul hasil downloadannya. Kita ke yang berikutnya saja. Ini sudah proses download ya. Kita sambil nunggu biar ini selesai, kita akan ke yang berikutnya, yaitu Google Scholar. Ini adalah yang ini sudah hasil downloadnya sudah muncul. Nanti tinggal
teman-teman buka di open order atau open langsung, atau kita tutup saja, atau kita coba buka deh, tidak apa-apa. Nah, mana hasil download saya tadi, nanti teman-teman tinggal buka, itu sudah ada hasilnya. Nah, ini hasil downloadnya. Jadi tinggal teman-teman buka saja, sudah akan ada hasilnya. Oke, kita kembali ke sini tadi, ke Google Scholar ya. Nah, kita coba untuk mencari. Nah, kita coba di sini tidak keluar Google Scholar tapi Google Cendekia, ini sama saja ya. Jadi tinggal kita klik Google Scholar di sini. Ini Wikipedia. Oh, yang ini Google Scholar. Oke, kita klik, dia sambil berputar. Ya, kemudian kita klik ya. Keinginan teman-teman itu apa? Misalkan tentang atau nama saja, bisa judulnya atau bisa namanya, misalkan perkawinan ya. Tinggal klik saja, dia akan muncul seperti ini. Nah, muncul ini yang bentuk PDF seperti ini akan bisa diakses. Tapi kalau yang seperti ini biasanya tidak bisa diakses karena tidak ada PDF-nya. Artinya ini hanya buku saja, bentuknya buku, ini tidak bisa langsung diakses ya. Sebagian bayar, nah, ini ya, sebagian ya harus konfirmasi dulu, begitu intinya. Tetapi intinya tidak bisa langsung. Kalau yang seperti ini tuh bisa langsung bisa langsung diakses gitu ya. Nah, ini dia berputar, ini langsung di start download, nanti otomatis hasilnya akan keluar. Atau diketik namanya, ini di open order aja nanti akan keluar. Atau diketik namanya, mungkin Anda mau iseng cari dosen Anda, itu juga tidak apa-apa ya. Seperti ini nanti akan keluar hasilnya. Oh, ini bukunya ini, oh jurnalnya ini, bukunya ini, oh ini. Jadi kita bisa mengecek berapa karya-karya dosen, atau ya apa saja tulisan yang ditulis oleh dosen tertentu. Jadi bisa diketik namanya atau diketik judulnya ya. Kalau judulnya misalnya perjanjian perkawinan gitu ya, kita klik aja begini, nanti akan muncul, oh ini menjamin dan perjanjian perkawinan. Nah, ini tinggal diklik-klik saja, teman-teman nanti akan sudah mendapatkan tema atau sudah mendapatkan artikel yang diinginkan gitu. Jadi sangat mudah sekali ini di Google Scholar. Yang berikutnya kita kembali ke sini. Ini dan semuanya akses ya, gratis maksud saya. Kemudian free full PDF, ini juga layak situs yang saya kira cukup mudah untuk membantu teman-teman dalam mencari referensi. Kita coba. Nah, ini semuanya di sini ada banyak buku ya, 80-an juta buku di sana. Nah, kita coba ini tadi hasilnya ya, hasilnya dari sini tadi. Nah, ini keluar muncul seperti ini. Jadi sangat mudah sekali sebagai alasan ini. Kemudian kita coba untuk free full PDF ya. Free full PDF, kita coba untuk mencari ini yang paling atas, otomatis akan yang paling atas. Sebentar. Nah, oke. Di sini ada tombol searching atau tombol pencarian. Ada kolom pencarian maksud saya. Teman-teman tinggal mengetikkan saja, misalkan hukum perkawinan. Nah, teman-teman cek lah, di sini ada ini
jurnal artikel dalam jurnal gitu ya. Nah, ini juga ada tulisan-tulisan yang lain bentuknya skripsi, kemudian ada yang tesis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bentuknya website mungkin ya. Tidak ada ini website, mungkin ini perpustakaan begitu ya, website kepustakaan ini ya. Jadi ada linknya gitu maksud saya. Ini tulisannya yang bisa kita akses gitu ya. Kalau kita klik, coba kita klik. Nah, ini bab 4 gitu ya. Nah, ini tinggal dia putar sendiri teman-teman. Nah, tinggal ini sudah download gitu ya. Oke, jadi sangat mudah sekali untuk mencari dan pastikan itu adalah karya-karya ilmiah. Dan saya kira yang di sini tadi itu semua adalah karya-karya ilmiah ya, dari buku, dari jurnal, artikel dan skripsi, tesis dan lain sebagainya. Kemudian kita yang berikutnya Waqfiyah.com ya. Kalau ini agak berbeda karena ini adalah berisi tentang kitab-kitab ya, berbahasa Arab ya, klasik dan modern ya. Ada yang tidak bahasa Arab tetapi kecil jumlahnya, ada Prancis, Indonesia juga ada di sana dan semuanya gratis. Di sini adalah kitab-kitab yang di-scan gitu ya, sebagian di-scan, hampir 10 juta kitab klasik dan modern ya, dan kita tidak perlu registrasi untuk bisa mengakses ini, dan downloadnya juga sangat mudah. Ini untuk teman-teman yang mengkaji tentang kitab atau ingin mencari referensi yang berbahasa Arab khususnya. Selain mungkin teman-teman mengenal Maktabah Samilah, ini web yang cukup terkenal sekali untuk teman-teman bisa akses menjadi referensi karya ilmiah. Ini kita praktekkan Waqfiyah.com. Di sinilah ada Maktabah Al-Waqfiyah. Nah, di sini teman-teman akan memilih tema-tema apa yang akan teman-teman bahas gitu ya. Di sini misalkan ada Kitabul Adab gitu ya, Kitabul Balaghah, kemudian di situ Kitab Ulumus Siyasah. Nah, ini kalau mata kuliahnya itu fikih siyasah bisa diklik di sini ya. Kitabul Ulumul Ijtimai, yaitu kitab-kitab berkaitan tentang masyarakat gitu ya. Kemudian kitab fikih Hanafi, kitab fikih Maliki, kitab fikih Syafi'i, kitab fikih Hanbali dan lain sebagainya. Di sini sangat banyak sekali kitab-kitab fatwa juga ada. Nah, nanti kita tinggal klik saja. Misalkan Usulul Fikih wa Qawaiduhu, kita klik saja. Nanti akan berputar, ini akan loading dan kita bisa memilih kitab apa yang kita inginkan tentang usul fikih. Misalkan sifah kita cek yang bawah yang nah, ini kitab-kitab usul fikih, Syarhul Mutasar Usul Fikih gitu ya. Jadi ini bisa kita download. Bisa kita download di sini. Ini juz awal, juz 1, juz 2, juz 3, juz 3 ya, sampai juz 3. Ini Tahmilul Kulul Majalid. Ini kalau kita mau download semua jilid ya, semua jilid tadi 1 sampai 3. Kalau mau jilid per jilid ini juga ada di sini. Jadi seperti itu, sangat-sangat lengkap sekali. Teman-teman tinggal mendownload dan akses saja, semuanya free ya. Coba kita tahmil, atau yang ini yang agak simpel. Tahmil itu artinya download, tinggal diklik saja, nanti dia akan loading dan akan mengarah kepada halaman yang kita download. Ini sudah loading kitabnya ya. Oke, hanya seperti itu saja sebenarnya. Jadi sangat-sangat mudah untuk mencari referensi karya ilmiah ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nanti juga ada yang versi untuk mencari buku atau jurnal yang berbahasa Inggris. Oke, sambil kita nunggu, kita buka yang bawahnya lagi.
yaitu Moraref. Ya, Moraref itu sebuah situs yang dikelola oleh Kementerian Agama, ya, yang di situ berisi tentang artikel ya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, ya. Dan di sini adalah tempat kita untuk mencari referensi, terutama kita yang ada di PTKIN ya di Indonesia, ya, moraref.kemenak.go.id gitu ya. Untuk ya, dan di sini teman-teman sangat mudah sekali untuk mengaksesnya, tidak perlu login atau tidak perlu registrasi ya, kalau hanya untuk mendownload referensi-referensi terutama jurnal yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita ke sini saja, langsung kita praktekkan. Nah, ini kitab yang tadi kita download, itu kita tinggal download di sini, nanti akan download, dia akan berputar. Ini tinggal klik di sini. Lah, ini sudah, tinggal save saja, otomatis kitab yang kita inginkan tadi akan terdownload dan tinggal kita buka. Kita buka ke yang Moraref. Nah, Moraref ya, ini artikel yang ada di jurnal. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas, bisa mengetik kata kuncinya, bisa mengetik tema yang kita inginkan, atau kita bisa mengetik nama. Misalkan kalau kita ketik namanya Danwa Aristianto, kita searching apakah ada hasil karyanya. Oh, ada. Oh, ini hasil karya yang pernah ditulis misalkan. Jadi ada semuanya di sini. Teman-teman tinggal tema apa yang sesuai gitu ya. Nah, jadi tidak perlu susah, tidak perlu bingung untuk mencari artikel-artikel yang diterbitkan di Kementerian Agama, atau kita searching misalkan perceraian gitu ya, atau harta gono gini misal, kita klik apakah ada di sini. Oh, ternyata ada. Oh, advertis membagikan gono, tinggal download aja, itu nanti otomatis akan download sendiri. Atau tadi misalkan perceraian gitu ya, tinggal kita searching, kita gini enter atau di search, ini akan muncul perceraian dan otonomi perempuan. Jadi tinggal download aja, sangat mudah sekali. Nah, udah tinggal putar sekali. Nah, ini sudah keluar, kita diarahkan pada halaman jurnal. Lalu teman-teman pilih yang ada PDF-nya. Lah, ini seperti ini caranya. Ini ada PDF-nya, tinggal diklik saja. Nah, dia akan berputar. Ya, ini juga kita diarahkan pada halaman jurnal sepertinya, tetapi ini halamannya belum terbuka. Kita coba. Nah, ini sudah pada jurnalnya. Sudah pada jurnalnya, teman-teman tinggal download saja di sini. Download. Oke. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini sudah jalan. Nah, inilah yang bisa kita gunakan. Judulnya apa? Judulnya ini ya. Penulisnya siapa? Ongki Alexander. Ya. Nah, ini kemudian jurnalnya apa namanya? Jurnalnya Al-Ghirah, volume ke 16 nomor 1 Februari 2019. Nah, ini yang ditulis di footnote gitu ya. Ini yang ditulis di footnote halamannya 115. Jadi teman-teman harus bisa seperti ini. Jadi nama penulisnya siapa? Nama penulisnya Ongki Alexander. Kemudian jurnalnya apa? Jurnalnya namanya jurnalnya Al-Ghirah, volume sekian, nomor sekian, tahun sekian gitu ya. Jadi harus benar-benar pahami di pedoman penulisan artikel, di pedoman penulisan footnote atau di daftar pustaka, biar teman-teman itu tahu lah ini. Nah, ini jadi seperti itu caranya untuk mencari artikel di websitenya Moraref Kemenak. Kita tutup aja. Nah,
begitu. Kemudian yang berikutnya setelah Muraref itu kita pada Book Asia. Dulu ini Book V gitu ya. Nah, ini juga sangat mudah sekali butaan buku dan buku terutama ya. Itu ada di sini gitu ya, dan gratis, dan teman-teman tidak perlu registrasi lagi, dan downloadnya juga sangat-sangat mudah. Tapi yang kita dapatkan di sini itu biasanya adalah buku-buku yang berbahasa Inggris gitu ya. Kita cek di sini. Nah, kita klik ini ya. Ini sama sebenarnya, ID Book Asia. Kita coba klik dulu yang oke. Ini juga ada sebentar, agak oke ya. Harus login, bukan yang ini saya kira. Ini mungkin ya, sebentar. Nah, ini jadi kita bisa mencarinya, misalkan Islamic Law gitu ya. Oke, kita cari di kolomnya. Jadi akan muncul seperti ini. Ini jurnal. Nah, ini tulisan di jurnal begitu. Nah, tinggal diklik saja. Nah, tinggal kita download PDF-nya. Selesai. Nanti akan ini sudah otomatis keluar gitu ya. Jadi untuk ini sebenarnya juga sama dengan Book V. Dulu juga ada Book V gitu ya. Book V ini kalau kita buka itu juga akan keluar ya dulu, tapi mungkin alamatnya web itu berubah begitu, sehingga saya kira teman-teman pakai yang itu tadi, yang Book Asia tadi, supaya bisa ketemu ya. Tapi tampilannya seperti ini kira-kira ya. Jadi ini untuk yang Book Asia tadi. Oke, kita cek. Oh, ini loh. Ini yang kita maksudkan tadi, Book Asia. Jadi tinggal kita klik saja Islamic Law. Jadi tampilannya sama dengan Book V, dan ada yang mirip seperti ini, dan simbolnya pun juga sama. Jadi ini introduction to Islamic Law. Misalnya kita buka saja begini, kemudian kita tinggal, kali ini buku ya, buku bahasa Inggris, kita download ya. Downloadnya tidak bisa ini, kita cari yang lain aja mungkin. Download. Nah, ini Authority Continuity and Change in Islamic Law. Tinggal klik saja begini, dia sudah akan putar dan akan download. Ini buku yang luar biasa sekali ya, 285 halaman begitu. Yang berikutnya adalah Academic Microsoft ya. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Ini mirip dengan Google Cendekia ya, mirip karena ini digunakan untuk menyaingi ya, ibaratnya begitu.
Google Cendekia. Teman-teman tinggal klik di sini, tinggal kita kopikan aja. Oke, lalu tinggal klik, dan di sini semua artikel serta buku-buku yang gratis bisa kita dapatkan, tidak perlu sign up atau tidak perlu masuk, kita langsung aja ketik namanya, YouTube juga bisa. Nah, ini kalau kita ketik namanya dia akan loading ya, akan muncul dan tinggal di klik saja. Nah, nanti akan muncul view PDF. Di sini kita diarahkan kemana ya, kita akan diarahkan ke sini gitu ya, di alamat websitenya. Kemudian yang berikutnya adalah di PDF drive ya. PDF drive ini juga gratis, kita coba. Di sini ada jutaan buku dan teman-teman juga bisa berbagi di sini PDF drive ya. Kita klik. Nah, di sini tinggal ada searchingnya ya, misalkan perkawinan gitu ya. Di sini ada buku dan ada juga artikel ya dan lain sebagainya, banyak sekali. Di sini ada total bukunya 85 juta buku. Nah, ini juga ada kan hukum perkawinan Indonesia. Nah, ini buku ini. Nah, ini juga buku, ini juga buku. Jadi banyak sekali ya. Mungkin ada tesis atau ya disertasi atau makalah-makalah yang biasa itu juga ada di sini. Kemudian yang berikutnya agak cepat saja ini. Nah, Akademia Edu ini juga sangat terkenal sekali ya. Akademia Edu ini tapi kita harus registrasi dulu, harus login, tetapi sangat mudah juga loginnya, tinggal masukkan email atau Facebook atau Twitter gitu ya. Nanti teman-teman tinggal registrasi dan mengupload satu makalah atau dua makalah, nanti bisa mengakses semua tulisan atau jurnal atau buku yang ada di Akademia Edu ini. Jadi ini tuh ruang untuk berbagi karya begitu cara mudahnya. Nah, kita klik di sini aja yang sudah. Nah, Akademia Edu ini juga sangat digemari ya, karena sangat mudah untuk ini tinggal search Akademia Edu. Nah, kita harus login. Nah, kalau belum, Anda harus daftar dulu di set up with email gitu ya, untuk daftar dengan email. Nah, ini kebetulan saya sudah registrasi, maka email saya tinggal masukkan, password saya masukkan, tinggal kita login ya. Ketika kita sudah login akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal teman-teman mencari apa di searching sini. Nah, tinggal searching, di sini ada tombol searching, misalkan anak ya, tinggal cek aja, tinggal kita enter, nanti akan loading mencari artikel atau buku yang terkait tentang anak. Oke, ini anak-anak misalkan. Nah, ini banyak sekali tulisannya yang bisa teman-teman pilih ya. Nanti semakin di sini semakin semakin valid yang diisi, maka di sini juga akan semakin dekat dengan keinginan teman-teman gitu. Dan ini tinggal di download aja, download nanti akan muncul semuanya. Oke, yang berikutnya ini sudah yang terakhir saya kira itu 11 situs yang bisa saya bagikan, dan sebenarnya masih banyak yang bisa kita bagikan ya, terkait tentang situs-situs yang menyediakan jurnal atau karya-karya ilmiah ya, baik buku ataupun jurnal atau yang lain ya. Tetapi saya kira 11 tadi bisa
menjadi referensi teman-teman semuanya dalam mencari karya-karya ilmiah, supaya di dalam mengerjakan tugas, baik itu makalah, baik itu skripsi ataupun tesis, itu bisa lebih mudah dan bisa lebih update. Kenapa? Karena jurnal itu saya kira lebih update dibandingkan dengan buku-buku yang ada di pasaran atau di toko buku atau buku-buku yang teman-teman miliki. Saya kira begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.